bahwa Donggala terutama di dalam perkembangan itu perkembangan yang berbasis kepada dan tidak bisa lagi mengatakan atau mengerjakan sikap itu bukan tiba masa tiba akal, karena ribuannya kita ini tiba masa tidak akal. Tiba masa tidak akal. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa ke depan program itu harus berbasis kepada partisipatif. Nah, berbasis partisipatif ya. Kita gempa yang akan menolong kita sendiri ini tentu dari kita. Betul sekali. Dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan juga pemulihan ekonomi, pemerintah itu mungkin punya banyak keterbatasan, tapi insya Allah punya batasan.
Ya ternyata yang saya bilang tadi sudah mulai mengantuk, Panas Solo juga sudah mengantuk tadi. Makanya beliau yang langsung tunjuk tangan mengisi panggung ini. Ya oke. Ke Sulawesi Tengah itu belum sampai apa-apa mereka sudah harus si investor harus keluarkan biaya A, B, C, KTPDC dan segala macam, entertainment segala macam, dan itu high cost gitu loh secara ekonomi, dan kayaknya kurang itu. Nah, kalau seandainya Kak Umang nanti terpilih, ada nggak garansi bahwa birokrasi dan informasi habis-habisan bahwa untuk demi tercapainya tadi itu Donggala baru, Donggala yang lebih modern, Donggala itu yang breakthrough gitu. Iya. Itu pertanyaan saya. Nah, ini menantang sekali ini Kak Omar. Iya, bukan menantang ya. Sorry guru. Kalaupun saya benarkan sebenarnya iya. Saya termasuk juga pelaku kawan. Pelaku dalam hal itu. Seorang pengusaha ketika mau melakukan investasi, apa yang dia pernah ingin lakukan? Dia ingin harapkan dari pemerintah, pengambil kebijakan di daerah. Tentu ada kemudahan, tentu ada akses yang diberikan. Jika akses itu tertutup dan kemudahan itu tertutup dengan segala tetek bengek yang bersifat high cost, saya kira itu yang akan membuat mereka mundur. Ya. Oleh karena itu, dan kemandekan terhadap iklim investasi yang ada di daerah. Ya. Oleh karena itu, birokrasi ini harus dirampingkan, Iya. dan minimal segala sesuatu yang berkaitan dengan iklim investasi itu harus dibuka dan dibuka. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan yang mungkin saya ketahui, yang mungkin juga kawan-kawan belum ketahui. Saya tidak serta-merta juga baru digelontorkan dananya. Itu ada mekanismenya. Iya. Nah, kemarin pengadilan itu, alhamdulillah pengadilan ketiga itu memenangkan 3 kelurahan. Bahkan perusahaan itu diminta ganti rugi, memberikan uang prestasinya, ingkar janjinya itu sebanyak 2,5 miliar. Ya. Terakhir mereka banding, perusahaan banding, dikalahkan. Nah, ini saya kira ini pelajaran juga untuk pemerintah ke depan. Insya Allah Bapak terpilih, Amin. berdayakan masyarakat di daerah Donggala. Iya. Karena tidak mustahil masyarakat di sana yang selama ini tidak mendapatkan CSR, mereka juga akan menggugat di pengadilan. Iya. Semoga program Pemda terbantu dengan adanya sumbangan dari swasta, karena dibedakan mana PPN, pajak penghasilan, dan retribusi dari perusahaan untuk APBD, mana perintah undang-undang PT untuk langsung kepada masyarakat namanya CSR. Itu perlu diperhatikan. Demikian, terima kasih. Iya. Wah, Ya. luar biasa ini. Terima kasih informasinya Pak Dr. Nasrullah. Iya, langsung saja ke Komang. Iya, ini menarik Pak Dokter. Iya, sampai gugat-gugat tadi ya. Ini karena diskusi, kita perlu untuk sharing dan bisa sama-sama mengetahui. Saya ingin sampaikan Pak Dokter bahwa itu menjadi unggulan PAD itu tidak, karena ada yang mengaturnya terhadap bagi hasilnya. Tetapi yang salah, saya ingin coba menjelaskan kepada kita semua apa yang berkembang di lapangan. Yang pertama, saya pernah terlibat di dalam ketika saya diundang untuk menghadiri penyusunan naskah akademis soal CSR. Saya kaget, kenapa baru disusun? Dan berarti belum diperdakan. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin katakan, hari ini sesungguhnya kita salah terhadap penerapan CSR yang kemudian memang belum dibuat oleh pemerintah, baik kota maupun kabupaten. Mungkin kalau kota sudah, saya tidak tahu yang lainnya. Tetapi saya ingin katakan, apa hari ini yang berkembang di tengah masyarakat? Ya, saya sudah sebut nama tadi Arif Harta. Iya, Pak Arif. Saya ini agak sulit juga. Sebenarnya hari ini kita tidak perlu mengklaim bahwa saya orang Donggala, saya orang Donggala. Yang jelas saya orang Indonesia, kebetulan lahir di Pantai Barat.
hari ini KTP saya Palu, dan tetapi saya punya ikatan moral dengan daerah kelahiran saya. Kebetulan masih banyak keluarga dan saudara-saudara saya yang ada di Pantai Barat. Iya. Jadi ketika saya melihat undangan ini di media sosial, Iya. saya alhamdulillah langsung merespon. Bahkan saya mengajak adik-adik saya dari mahasiswa yang hari ini juga hadir. Oh iya, hadir juga di sana ya. Karena luar biasa. saya melihat bahwa ini sesuatu yang positif untuk kemudian kita sambut, karena ini menyangkut sebuah pembicaraan tentang ini yang kita biasa panggil Kaumang. Iya. Ini tidak nama yang tidak asing bagi kami, terutama di Donggala, karena beliau pernah maju sebagai wakil bupati periode tahun 2018 dan juga caleg 2019. Saya mau ucapkan terima kasih banyak Pak Dinda harapan tentang bagaimana Donggala ke depan. Kenapa banyak orang membicarakan tentang kekuasaan, tetapi kemudian mereka berada di ruang-ruang tertutup hanya demi sebuah pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Oleh karena itu, jika masyarakat tercerdaskan, insya Allah praktek-praktek yang tentunya sama kita tidak inginkan itu akan terhindari, dan kos politik juga akan semakin kecil. Iya. Nah, betul. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya yang terhormat, saya pernah mengatakan jika dari kompetisi yang nantinya 2024 akan terjadi, saya katakan demi Allah, saya juga ketika ada yang lebih mampu, yang memang lebih rasional dan memang lebih membawa harapan-harapan baru kepada masyarakat. Jika pemilih kita sudah cerdas, pemilih kita memang sudah rasional, insya Allah mereka tahu pemilih itu. Nah, di beberapa kawan-kawan kita, saya punya kawan-kawan insya Allah yang kemarin sempat berkomunikasi. Sampai dengan hari ini saya tidak pernah percaya bahwa ketika kita mau mengikuti satu kontestasi, kemudian kita tidak melibatkan diri dan orang terlibat di dalamnya. Jadi kalau itu yang misalnya dikatakan, maaf ya Dinda ya, saya panggil Dinda, kenapa? Kalau bilang bahwa tidak melibatkan orang, saya pastikan pemilih tidak akan bisa maju. Kenapa? Karena kos politik itu besar, sangat besar. Ya, sekelas Pak Anwar Hafid itu Bupati Morowali juga, itu dia masih butuh orang lain untuk membantu. Nah, tidak boleh itu dibangun dalam patron pikiran bahwa saya tidak akan cuma yang boleh dikatakan, saya ketika dibantu tidak akan terpenjara atau tersandra oleh kepentingannya, itu barangkali betul. Ya, jadi saya lebih mengarah ke situ. Dan kedua, hari ini kalau memang berkeinginan ke situ, tentu kita sudah harus berada pada level partai politik. Seberapa besar kekuatan kita kalau kita tidak dalam partai politik, yakin saja, insya Allah tidak bisa diambil. Ya, masuklah dalam area itu, bangunlah komunikasi-komunikasi itu dalam ruang-ruang politik di partai, sehingga apa yang menjadi ekspektasi Dinda itu bisa tercapai. Saya kira itu barangkali karena saya sadar benar bahwa tidak ada itu ruang kalau kita tidak membuka itu kan. Jadi saya kira barangkali itu fastabikul khairat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Amin Sidik. Iya. Jadi itu semacam apa ya? Masukan dari seorang tua saya, Amir Sidik. Masukan ini menurut saya luar biasa apa? Iya. Oke, silakan langsung saja ke yang lain, satu lagi ya. Mahasiswa. Sebelum tanggapi nanti. Iya, ada mahasiswa kita ini di sana. Masyarakat FKM Untad. Iya, FKM Untad ya. Iya. Kebetulan saya juga pengurus di himpunan pelajar mahasiswa Dampelas. Oh iya. Kalau kita di mahasiswa itu biasa kajian-kajian juga terhadap atau isu-isu yang ada di Kabupaten Donggala, terkhusus ya. Pendapatan daerah. Nah, kita di sana itu PAD. Bahwasanya sering kajian bahwasanya apa yang memang nampak untuk menambah pendapatan daerah. Kalau saya mahasiswa berasal dari Pantai Barat juga, kita di sana itu sering melihat bahwasanya ada sumber
pendapatan sumber daya di laut itu sangat besar juga, kemudian di alam juga sangat besar sekali. Nah, kita melihat itu. Nah, kemudian isu berikutnya, kalau hanya di kalangan mahasiswa, terkhusus kita bagian pantai barat itu asrama mahasiswa Kabupaten Donggala. Nah, itu sampai sekarang itu terus kita kaji, kemudian terus kita diskusikan Donggala seperti itu. Kalau saya juga sempat lambat tadi datang, sempat juga saya dengar dari bahasanya Bapak tentang pembangunan. Nah, kalau dari apa yang Bapak sampaikan itu kira-kira kalau dari saya segi dalam membangun Kabupaten Donggala, karena di Kabupaten Donggala itu memang sumber daya pendapatannya itu bisa dibilang cukup besar, cuman pengelolaannya yang kurang dimaksimalkan, seperti itu. Karena sampai dengan hari ini saya tidak pernah percaya bahwa ketika kita mau mengikuti satu kontestasi, kemudian kita tidak melibatkan diri dan orang terlibat di dalamnya. Jadi kalau itu yang misalnya dikatakan, maaf ya Dinda ya, saya panggil Dinda, kenapa? Kalau bilang bahwa tidak melibatkan orang, saya pastikan pemilu tidak akan bisa maju. Kenapa? Karena kos politik itu besar, sangat besar, ya. Sekelas Pak Anwar Hafid itu Bupati Morowali juga, itu dia masih butuh orang lain untuk membantu. Nah, tidak boleh itu dibangun dalam patron pikiran bahwa saya tidak akan cuma yang boleh dikatakan saya ketika dibantu tidak akan terpenjara atau tersandra oleh kepentingannya, itu barangkali betul, ya. Jadi saya lebih mengarah ke situ. Dan kedua, hari ini kalau memang berkeinginan ke situ, tentu kita sudah harus berada pada level partai politik. Seberapa besar kekuatan kita kalau kita tidak dalam partai politik, yakin saja insya Allah tidak bisa diambil. Ya, masuklah dalam area itu, bangunlah komunikasi itu dalam ruang-ruang politik di partai, sehingga apa yang menjadi ekspektasi Dinda itu bisa tercapai. Saya kira itu barangkali karena saya sadar benar bahwa tidak ada itu ruang kalau kita tidak membuka itu kan. Jadi saya kira barangkali itu fakta bikul herat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Amin Sidik. Iya. Jadi itu semacam apa ya? Masukan dari seorang tuaka saya, Amin Sidik. Masukannya ini menurut saya luar biasa apa? Iya. Oke, silakan langsung saja ke yang lain, satu lagi ya. Mahasiswa. Sebelum tanggapi nanti. Ya, ada mahasiswa kita ini. Di sana. Masyarakat FKM Untad. Iya, FKM Untad ya. Iya. Kebetulan saya juga pengurus di Himpunan Pelajar Mahasiswa Dampelas. Oh iya. Kalau kita di mahasiswa itu biasa kajian-kajian juga terhadap atau isu-isu yang ada di Kabupaten Donggala, terkhusus pendapatan daerah. Nah, kita di sana itu PAD. Bahwasanya sering kajian bahwasanya apa yang memang nampak untuk menambah pendapatan daerah. Kalau saya mahasiswa berasal dari Pantai Barat juga, kita di sana itu sering melihat bahwasanya ada pendapatan sumber daya di laut itu sangat besar juga, kemudian di alam juga sangat besar sekali. Nah, kita melihat itu. Nah, kemudian isu berikutnya, kalau hanya di kalangan mahasiswa, terkhusus kita bagian Pantai Barat itu asrama mahasiswa Kabupaten Donggala. Nah, itu sampai sekarang itu terus kita kaji, kemudian terus kita diskusikan Donggala seperti itu. Kalau saya juga sempat lambat tadi datang, sempat juga saya dengar dari bahasanya Bapak tentang pembangunan. Nah, kalau dari apa yang Bapak sampaikan itu kira-kira kalau dari saya segi dalam membangun Kabupaten Donggala, karena di Kabupaten Donggala itu memang sumber daya pendapatannya itu bisa dibilang cukup besar, cuman pengelolaannya yang kurang dimaksimalkan, seperti itu. Ini terkait dengan PAD. Nah, ini mungkin bisa menjadi ruang diskusi kita. Bagaimana sih sebenarnya memacu PAD?
Saya ingin gambarkan yang sederhana kepada adik. Ketika masuk di kampus menjadi mahasiswa baru semester 1, apa yang diberikan untuk bisa memprogram mata kuliahnya itu 24 SKS. Kalau saya 24 SKS. Yang selanjutnya ketika semester 2 itu akan ditentukan oleh prestasi yang adik aku dapatkan. Kalau IP 1, insya Allah hanya 12 atau 16 SKS. Kalau saya dulu begitu. Tetapi jika 4, insya Allah bisa menjadi 24 bahkan 26 SKS. Nah, ini yang saya analogi ini saya bawa kepada bagaimana tanpa melihat potensi. PAD kita ini kurang lebih 1,2 triliun. Itu APBD termasuk APBN lah dengan APBD yang dana yang kita kelola ya. APBD-nya mungkin dari target Pak Ripudin sempat menjadi anggota DPR juga. Target mungkin 200 terrealisasi 60. Sempat saya baca ada tidak mencapai 50%. Mungkin ada yang mencapai 50% di waktu yang lain. Nah, tetapi saya katakan bahwa ada logisnya bahwa perubahan mental ini penting. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya sekolah dasarnya memang di Sabang. Kemudian saya sekolah teknologi bangunan di Palu. Dulu kalau kami dari Palu itu harus ke Donggala dulu, naik kapal motor, baru ke Palu. Gitu dulu, waktu masih zamannya. Kemudian tadi saya mau tentang daerah penyangga tadi itu. Karena dulu orang tua memang selalu melakukan ada istilah smokol. Jadi sistem perdagangan bebas itu sudah terjadi di masa lalu. Ibu kota negara itu pindah, maka saya kira ini adalah penting sekali bahwa pemetaan wilayah kebudayaan itu menjadi penting. Karena selama ini kita belum melihat bahwa kebudayaan itu adalah investasi. Jadi bagaimana cara menginvestasi kebudayaan? Tadi ada hulu dan hilir. Karena Donggala tidak saja tadi sudah disampaikan adik-adik mahasiswa dalam konteks pendidikan secara akademik, tapi juga menyangkut pendidikan dalam konteks kesenian misalnya. Sulteng sampai hari ini sudah kita coba hampir 30 tahun untuk berjuang. Nama saya Anas, teman-teman biasa panggil Anas Kaktus. Oh iya. Karena saya juga terlahir dari sini. Tapi bukan pelaku seni ini Pak Ketua. Iya. Langsung. Bicara Donggala ini memang agak unik menurut saya. Ada 5 kabupaten di Sulawesi Tengah yang terdiskusi kita tidak hanya normatif. Karena dari tadi teman-teman senior bertanya, menurut saya itu normatif. Bangun infrastruktur, jalan, gedung dan segalanya, menurut saya normatif. Ada uang, anggarkan, bangun. Itu normatif. Sedangkan Donggala ini ke depan, bahkan hari ini harus keluar dari frame itu menurut saya. Kenapa pemimpin Donggala hari ini tidak dirasakan rohnya oleh masyarakat Donggala, mungkin sebagian kecil, terutama masyarakat pedalaman, karena memang dia tidak tidur dan mencium aroma masyarakat itu sendiri. Saya katakan itu pada pemimpin hari ini, dia tidak tidur dan mencium aroma masyarakat itu sendiri. Apa bunyi yang sebenarnya jika dijual itu sangat seksi. Mari kita lihat Bali. Orang datang ke Bali melihat infrastruktur lainnya, tapi orang melihat keunikannya. Keunikannya itu adalah kebudayaan mereka. Iya, betul sekali. Memang belum ketemu sama pemimpin mungkin Kak Apri yang benar-benar memperhitungkan atau menonjolkan kebudayaan dalam rangka suatu upaya untuk menggenjot sektor pembangunan yang ada di Kota Donggala. Insya Allah ini juga bukan bagian dari janji, tetapi adalah bagian yang tentunya kita sama-sama akan berdiskusi. Nah, Bung Anas, terima kasih. Closingnya agak
enak hari ini. Mau keluar dari patron yang lebih ya saya kira seperti itu. Memang benar, kita hari ini tidak harus jalan di rel. Kita tidak mesti harus berjalan di patron-patron yang normatif. Kita juga harus berani untuk mencari anormatif dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga kalau dikatakan bagaimana infrastruktur terhadap dunia Waalaikumsalam warahmatullahi sampai wabarakatuh. Sebuah Kuburan, Tembang Umang ya. Iya. Saudara-saudara saya, kakak-kakak saya yang ada di sini. Terima kasih. Saya sudah bisa hadir di tengah-tengah kakak-kakak saya yang terhormat dan bapak kita yang terhormat, Kakak Umang, yang sangat saya sudah sering mengikuti ya. Saya sudah sering mengikuti figur beliau. Beliau ini adalah patut kita dukung untuk ke depan. Saya tidak bisa banyak berkomentar di sini karena saya juga harus banyak bertanya, harus belajar lagi sama saudara-saudara saya atau kakak-kakak saya yang ada di sini atau orang-orang tua kita yang ada di Kota Palu ini. Iya. Intinya saya sebagai putra daerah Sulawesi Tengah, perkenalkan nama saya Anil ya, kelahiran Kalikoa. Iya, Kalikoa. Asli Di Kalikoa sana, juga. Kalikoa. Di dekat jembatan itu ya, di bawah itu. Saya pertama melihat sosok Kakak Umang ini orangnya santun. Beliau ini pintar, cerdas. Saya yakin dengan kepemimpinan beliau nanti untuk Kabupaten Donggala, saya yakin Donggala akan maju. Amin. Saya sebagai putra daerah cuma bisa ikut membantu, mendoakan. Intinya kita harus maju. Kita harus maju seperti kita berkaca dengan apa ya, daerah-daerah lain. Sebenarnya Sulawesi Tengah ini sangat kaya, sangat kaya, terutama dengan budaya. Saya selalu memakai nama saya itu Anil Tolares, itu nama saya. Anil Tolares, betul. Saya sangat mencintai karena budaya kita ini tidak kalah juga, sama kabupaten-kabupaten lain atau provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Oke, mungkin nanti kedepannya saya akan berbicara langsung sama Kak Umang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti. Om Anil, nah seperti yang Om Anil bilang tadi, ini saya ada brosur ini di depan. Dari panjangnya isinya ini hanya berapa poin ini saya lihat. Muda, optimis, visioner, energik dan dinamis. Itu slogan juga yang di bawahnya. Itu disingkat move it. Keren. Move it, move on. Kalau orang habis patah hati itu kan harus move on gitu. Sudah menghadiri dialog ini dan khususnya kepada owner show Bang Opi dan Warto Bang Opi. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau